Skandal kegiatan jual beli di pasar saat ini dapat menjadi tempat paling strategis untuk para tangan-tangan permainan harga barang yang menjadi ladang meraup banyaknya keuntungan dari masyarakat. Kini, minyak kita lagi-lagi menjadi buah bibir masyarakat. Minyak dari subsidi pemerintah ini menjadi topik perbincangan hangat oleh khalayak banyak masyarakat. Tak terbendung, kekecewaan dan kemarahan kala mengetahui takaran minyak kita ternyata tak sesuai. Masyarakat merasa dibohongi dan melihat bahwa ini adalah permainan politik para oknum-oknum tertentu yang ingin meraup keuntungan lagi dan lagi. Kemasan botol 1 liter minyak kita ternyata selama ini diperjualbelikan dengan takaran yang dikurangi menjadi hanya 750 ml. Dan yang lebih mencengangkannya lagi, harga jual di pasaran ternyata menjadi lebih melonjak dari yang sudah ditentukan pemerintah sebagai minyak subsidi untuk masyarakat. Wamendak menemukan perbedaan harga minyak kita. Nah, kalau satu ini, temuannya bikin geleng kepala. Satgas Pangan daerah Jawa Tengah menemukan peredaran minyak kita palsu di wilayah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Petugas mendapati 1.800 liter minyak goreng bermerek minyak kita yang ternyata olahan dari minyak goreng curah. Bekas lagi. Ini minyak curah dikemas menjadi kemasan botol. Nah, ini dipalsu, tempelan. Ya. Itu permainan mana Pak? Pedagang atau? Ini sedang kita dalami lah. Oh, kalau untuk memakai minyak ini saya enggak lah ya, dan juga nggak mau mencoba untuk pakai minyak ini karena sudah terlalu banyak berita-berita di luar sana. Jadi saya nggak mau karena minyak juga bisa membahayakan, khususnya kita sayang keluarga. Jadi saya tidak mau, mendingan saya menambah budget untuk minyak yang lain. Hal ini seharusnya perlu dipertanyakan mengenai bagaimana tindak lanjut pemerintah mengenai melemahnya pengawasan terhadap pendistribusian dan kebijakan harga minyak kita di pasaran. Ya tentu bisa mengalami kerugian. Nah, maka akhirnya kami juga merasa kurang percaya lagi terhadap pihak minyak kita. Akhirnya kita juga tidak mempercayai lagi, kehilangan kepercayaan. Dapat kita lihat kalau dalam proses pengolahannya, minyak kita ini telah menjadi alat kecurangan oleh oknum-oknum yang enggan bekerja dengan profesional. Minyak subsidi pemerintah ini seharusnya dapat menjadi bantuan yang membantu masyarakat kurang mampu untuk memiliki kesempatan mendapatkan harga minyak yang lebih ekonomis. Jika pabrik minyak PTA tidak dapat memberikan pendistribusian minyak dengan jujur, saat inilah akibatnya, yaitu merugikan banyak pihak. Tapi jika pabrik minyak PTB mampu memberikan produk yang dapat teruji dan terpercaya, pasti dapat diperjualbelikan dengan lebih sehat oleh produsen, distributor hingga kepada tangan konsumen. Bijaklah kita dalam memilah dan memilih mana produk yang berkualitas. Terlebih dengan harga yang ekonomis, seharusnya kita dapat lebih jeli apakah minyak tersebut layak untuk diperjualbelikan ataupun dikonsumsi. Biarlah kasus mafia minyak kita ini dapat menjadikan pembelajaran yang begitu berharga. Sebagai konsumen, kita harus peka terhadap produk yang diberikan benar-benar sudah terjamin kualitasnya. Ilustrasi yang dapat terlihat dari pabrik minyak PTA dan pabrik minyak PTB bila terjadinya kecurangan oleh pabrik minyak dapat menjadi bumerang bagi kita untuk mempercayai kinerja pemerintah saat ini dalam membantu masyarakat kecil dengan subsidi. Mengevaluasi program kinerja pemerintah ini, apakah sesungguhnya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jauh lebih baik? Jadi, bagaimanakah peran kita masyarakat ataupun pemerintah seharusnya dalam kasus ini? Pemerintah seharusnya sadar bahwa minyak kita adalah subsidi yang dilakukan untuk dapat mensejahterakan masyarakat menengah ke bawah dengan harga minyak yang lebih murah di kantong masyarakat. Pengawasan terhadap pemerintah lebih ketat lagi terhadap proses distribusi minyak kita melalui kerjasama Kementerian Dinas Perdagangan dan Polri. Hal ini perlu dapat disirkulasikan secara merata di daerah-daerah agar tetap terjaga kualitas ataupun kuantitas produksi minyak kita untuk masyarakat.
Sebagai distributor atau penjual juga seharusnya dapat tetap memastikan tidak terjadinya kecurangan di barang dagangannya, membuktikan takaran sesuai dengan menimbang minyak di depan konsumen atau pembeli. Hal tersebut termasuk dalam cara terbaik mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kasus yang sudah terjadi. Sebagai konsumen, kita perlu jeli dengan produk yang akan kita beli untuk melihat kualitas, takaran, serta harga yang benar-benar sesuai dengan standar. Sebagaimana yang diperintahkan Tuhan bahwa kita umat manusia diberikan tanggung jawab sosial dan etika untuk mengelola dan menjaga sumber daya alam manusia dengan sebaik mungkin, dengan bijak dan kudus untuk tidak mencampur adukan praktik-praktik kotor yang merugikan diri sendiri dan orang lain.